Shalom, Tuhan Yesus Kristus membandingkan masa akhir zaman itu dengan masa hidup Nuh, membandingkan masa akhir zaman dengan masa Nuh. Artinya, ada hal-hal yang dapat disamakan yang terjadi di zaman Nuh dengan masa kita ini. Hal sedemikian ada dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Amin. Dari ayat ini, baiklah kita coba tunjukkan atau nyatakan dengan spesifik perbandingan masa Nuh dengan masa akhir zaman itu, masa yang kita jalani kini. Yang pertama, pada masa Nuh, Nuh si pemberita kebenaran itu, Nuh yang adalah Nabi Tuhan itu, dia pun tidak tahu kapan air bah itu akan datang. Tuhan rupanya tidak memberikan tanggal hari yang spesifik tentang datangnya air bah itu. Demikianlah rupanya di masa kini, di akhir zaman ini, kita orang percaya akan firman Tuhan pun tidak tahu kapan kedatangan Kristus kali kedua itu. Kita tidak dapat menyebutkan tanggalnya, harinya. Karena rupanya di firman, di Alkitab pun, tidak pernah Tuhan Yesus memberikan tanggal. Maka kitalah yang disebut penanti, sedang dalam masa penantian. Apakah Nuh akhirnya berhenti ketika dia hanya mendengar atau menerima firman bahwa akan datang hukuman tetapi tidak diberikan tanggal yang spesifik? Apakah Nuh berhenti dalam pemberitaan tentang hukuman itu? Kita mencatat tidak. Seraya tetap mempersiapkan bahtera, rupanya Nuh seraya mewartakan berita itu. Seraya beliau membangun bahtera bersama keluarga yang menerima firman, yang percaya firman itu, mereka juga memberitakan hukuman Allah. Sampaikan kepada orang-orang di zamannya. Itu sebabnya dalam surat Petrus, Nuh disebut si pemberita kebenaran, si pemberita kebenaran, si pengkhotbah. Beliau siapkan bahtera, seraya wartakan berita hukuman Tuhan Allah akan datang air bah. Di masa kini, baiklah rupanya orang Kristen tetap mempersiapkan diri, seraya tetap mewartakan berita firman, pertobatan dan kerajaan surga sudah dekat. Sebagaimana Nuh melakukan hal itu, persiapkan bahtera, wartakan berita firman. Orang Kristen pun demikian, persiapkan dirimu, wartakan berita firman. Maka sekalipun kita memang tidak tahu tanggalnya, harinya, kapanlah kedatangan Kristus kali kedua itu. Tapi dengan iman, percaya akan firman yang kita baca di Alkitab, kita mempersiapkan diri sebagai seorang percaya, dan kita juga beritakan kepada orang di luar sana, supaya mereka juga dapat percaya.
Apakah kemudian Nuh mengasingkan dirinya? Apakah kemudian dia menarik diri dari masyarakat? Dia hidup eksklusif karena merasa hanya dialah yang akan diterima Tuhan. Ya sudahlah, hanya kita yang diterima Tuhan, biarlah kita eksklusif, kita mengasingkan diri aja. Apakah demikian? Sesungguhnya tidak. Kehidupan berjalan biasa. Ada makan, ada minum, ada pesta kawin, ada bekerja, dan lain-lain. Sebagaimana juga masyarakat waktu itu menjalani kehidupan sehari-harinya. Demikianlah Nuh pun menjalani kehidupan sehari-harinya. Dan masyarakat tidak berubah pola hidupnya. Kehidupan berjalan biasa. Silahkan makan minum, silahkan ambil istri, silahkan lanjutkan pekerjaanmu, kegiatanmu hari-harimu, adatmu, budayamu. Itu dicatat di peristiwa sebelum datangnya penghakiman itu. Sekarang ke masa kita. Apakah kita akhirnya mengasingkan diri dari dunia ini? Apakah kita akhirnya harus mengambil tempat di gunung yang jauh dari keramaian kota atau di dalam hutan pelosok? Nyatanya tidak. Kita orang Kristen hidup berjalan biasa bersama masyarakat. Yang berdagang tetap berdagang, yang bertani tetap bertani, yang menjadi guru tetap mengajar, yang menjadi driver tetap menyetir, menjalankan hari-harinya sebagai seorang pria, sebagai seorang wanita, sebagai seorang anak, sehari-hari makan minum, bahkan pesta. Tetap ada pesta kawin, mengambil istri, mengambil suami, bekerja sehari-hari, dan lain-lain. Dan orang Kristen tidak pernah diajarkan oleh Tuhan untuk sama sekali tidak bekerja, sama sekali tidak mengambil istri, sama sekali tidak makan minum. Tidak, tetaplah jalankan kehidupannya. Tapi ingat, kesemuanya ini harus bersamaan. Betul kita tidak tahu kedatangan Kristus kali kedua, tapi jangan sampai tidak siap-siap. Tetap beritakan firman. Betul kita beritakan firman, tapi jangan sampai tidak menjalankan kehidupan sehari-hari. Jalankan kehidupan sehari-hari. Seraya tetap mempersiapkan diri, seraya tetap mewartakan berita pertobatan. Persamaan berikutnya, yang keempat. Di masa Nuh, nyatalah bahwa air bah penghukuman yang dari Tuhan itu datang pada waktu yang tidak disangka. Hukuman itu datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Bayangkanlah seperti yang sudah kita dengarkan di video sebelumnya. Tidak ada catatan bahwa waktu itu sudah pernah ada hujan. Tidak ada catatan bahwa pada waktu itu sudah pernah ada banjir. Maka peristiwa itu adalah peristiwa yang mengejutkan, mengagetkan. Dari mana ini air? Dari mana ini? Dari atas ada hujan deras berhari-hari. Terus datang gelombang banjir. Dari mana itu? Karena Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, membuka seluruh mata air yang ada di bumi. Semua itu mengejutkan dan kedatangannya tak disangka-sangka. Demikianlah rupanya Kristus akan datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Karena memang tidak ditunjukkan tanggalnya sebelumnya. Hanya diberikan peringatan. Tanda-tanda awal. Yang enggak berhenti. Yang di mana tanda-tanda itu selalu ada. Tahun demi tahun selalu ada tandanya. Untuk mengingatkan manusia. Ingat. Berita tentang kedatangan Tuhan sudah disampaikan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jangan sampai tidak berjaga-jaga. Jangan sampai tidak mempersiapkan diri. Sekalipun engkau tetap menjalankan kehidupanmu sehari-hari, ingat, Kristus akan datang pada waktu yang tidak kamu sangka-sangka.
Maka justru karena datangnya air bah di zaman Nuh itu tidak disangka-sangka, maka hanya sedikitlah yang selamat. Sungguhlah hanya Nuh dan keluarganya, mereka berjumlah 8 orang yang selamat. Berhubung sekonyong-konyongnya datang air bah itu, tidak ada kesempatan bagi yang lain untuk kemudian berubah percaya. Tidak lagi ada kesempatan. Sudah diberi peringatan sebelumnya, engkau tidak mau percaya, maka ketika datang penghukuman itu dengan hal yang tidak kamu sangka-sangka dalam waktu yang tidak kamu duga-duga, tidak ada kesempatan lagi. Binasalah dunia itu. Maka sedemikianlah rupanya kita perlu berawas-awas. Berawas-awaslah. Hati-hatilah. Tetaplah beritakan pertobatan supaya apa? Supaya janganlah kiranya hanya saja sedikit yang selamat. Sayang sekali, ternyata kita tidak belajar dari peristiwa Nuh di masa Nuh. Harusnya kita banyak belajar dari kisah itu. Kalau di masa itu orang-orang tidak mau bertobat, tidak mau percaya, sampai di penghujung akhirnya mereka tidak sempat diselamatkan, maka kita berjuanglah. Berjuanglah, saudara. Persiapkan dirimu seraya beritakan pertobatan itu. Jangan mengasingkan diri dari dunia supaya kita tetap dapat jadi berkat. Sampaikan, janganlah kiranya hanya kita yang selamat. Biarlah semakin banyak orang selamat. Betul memang dunia ini akan dibinasakan, tapi biarlah kiranya jangan terlalu sedikit yang selamat. Maka tugas kita seraya memberitakan pertobatan, seraya mempersiapkan diri. Ingat waktunya sudah semakin dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Berita yang dibawa Yohanes Pembaptis, berita kemudian yang diteruskan oleh Tuhan Yesus Kristus sudah dibincangkan sejak awal Masehi dan sekarang tahun 2024. Berarti kita sudah semakin dekat kepada kesudahan zaman ini. Saudaraku, tetaplah mempersiapkan diri mewartakan berita firman Tuhan. Haleluya.